Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Berjumpa lagi dengan saya Mas Guru Ridwan di channel Ayo Gasmat, channel pembelajaran matematika. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang definisi logaritma. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Akan tetapi, sebelum kita lanjut ke pokok bahasan, seperti biasanya, saya mohon dukungan agar channel ini bisa menjadi channel yang baik dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Atas dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Mari kita masuk ke pokok bahasan. Sifat-sifat logaritma. Untuk sifat-sifat logaritma, di sini ada 9. Sifat logaritma yang pertama, A log A sama dengan 1. Ketika basis dengan numerusnya sama, maka jawabannya 1. Asal muasalnya, ketika kita kembalikan ke definisi, yaitu A dipangkatkan 1, maka nilainya tidak akan berubah. Contoh, 100 log 100, maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini ketika kita bisa merubah dari kiri ke kanan, maka kita juga harus bisa merubah dari kanan ke kiri. Contoh yang lain, misalkan ada angka 1. Kita akan merubah ke notasi logaritma dengan basis misalkan 20. Maka 20 log 20. Misalkan lagi kita rubah dengan basis 50, berarti 50 log 50. Nah, nanti di sini ketika nanti di video pembelajaran di materi yang berikutnya, nanti ini satu ini bisa dirubah sesuai kebutuhan soal. Kayak gitu ya. Lanjut. Sifat-sifat yang kedua. A log 1 sama dengan 0. Kita tahu bahwasanya semua bilangan apabila dipangkatkan 0, maka jawabannya adalah 1. Jadi ketika 50 log 1 atau log 1 dengan basis 50, maka hasilnya adalah 0. Sama dengan sifat yang pertama. Sekali lagi, kita bisa merubah dari kiri ke kanan. Maka kita juga harus bisa merubah dari kanan ke kiri. Itu untuk semua sifat nanti. Seperti itu. Contoh ya, 0. Ini bisa kita rubah menjadi 75 log 1. Intinya sesuai kebutuhan nantinya. Lanjut. Sifat yang ketiga. Ketika ada perkalian antara numerusnya, ini basisnya A log, nah numerusnya B kali C, maka ini bisa kita pisah menjadi 2 notasi bilangan dengan kata hubung penjumlahan. A log B ditambah A log C. Contoh, 2 log 3 ditambah 2 log 12. Berarti kita merubah dari kanan ke kiri. Gitu ya. Ini basisnya sudah sama. Maka bisa kita pendekkan 2 log. Nah, penjumlahan maka bisa menjadi perkalian. 3 dikali 12. Maka sama dengan 2 log 36. Seperti itu. Contoh yang lain, misalkan ada 2 log 24. Ini ya, ini 2 log 24. Nah, ini
bisa kita rubah 2 log. Misalkan 24 ini kalau kita jabarkan maka bisa menjadi 8 dikali 3. Nah, ini bilangan yang kita ambil ini sesuai kebutuhan nanti. Sama dengan perkalian, kita rubah menjadi penjumlahan. 2 log 8 ditambah 2 log 3. Sama dengan 2 log 8. 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Yaitu 3 ditambah 2 log 3. Seperti itu. Sifat yang keempat tidak jauh beda dengan sifat yang ketiga. Hanya saja ini pembagian. Kalau pembagian maka menjadi pengurangan. Contoh ya, 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Di sini basisnya 5, sama ya. Maka bisa menjadi 5 log 100 dibagi 4. Sama dengan 5 log 25. 5 pangkatkan berapa? Hasilnya 25, yaitu 2. Lanjut contoh soal berikutnya. 6 log 3. Nah, di sini kita bisa merubah. Misalkan ya, 6 log 3. 3 itu asal muasalnya bisa jadi 18 dibagi 6. Nah, seperti itu kan? Maka sama dengan 6 log 18 dikurangi 6 log 6. Sama dengan 6 log 18. Tidak bisa dihitung. Nah, 6 log 6. Maka hasilnya 1. Selesai. Lanjut, sifat logaritma yang kelima. Ketika ada perkalian, di mana perkalian ini misalkan numerusnya yang pertama dengan basis yang kedua ini sama, kemudian dihubungkan dengan operasi perkalian, maka bisa kita persingkat, kita ambil ujung-ujungnya. Nah, maka menjadi A log C. Ya. Contoh, 2 log 3 kali 3 log 16 dihubungkan dengan perkalian, kemudian numerusnya yang pertama sama dengan basis yang kedua. Nah, berarti bisa kita ambil ujung-ujungnya 2 log 16. 2 pangkat berapa? Hasilnya 16, yaitu 4. Lanjut. Contoh yang lain. Nah, ini beda. Ini 27, ini 3. Bagaimana? Tapi ingat, di sini kita punya sifat komutatif dalam perkalian, di mana ketika dibolak-balik hasilnya akan sama. Saya tulis menjadi 3 log 5 dikali 5 log 27. Nah, ini kan udah sama. Berarti bisa kita persingkat menjadi 3 log 27. Sama dengan 3 pangkat berapa hasilnya 27? Yaitu 3. Sifat yang keenam. Suatu bilangan yang dipangkatkan notasi bilangan. Nah, ini pangkat ya. Dan bilangan itu sama dengan basis dari logaritmanya. Maka jawabannya ya numerusnya. Contoh, 5 pangkat 5 log 3. Ini 5, ini 5. Ya udah jawabannya berarti 3. Seperti itu ya. Lanjut sifat yang ketujuh. A pangkat N log B pangkat M. Nah, ketika basis dengan numerusnya memiliki pangkat, maka pangkatnya tersebut bisa menjadi bilangan biasa yang kita kalikan, di mana M atau pangkat dari numerus itu kita taruh di pembilang, kemudian N atau pangkat dari basis kita taruh di penyebut.
berarti M per N dikali sisanya, yaitu A log C. Nah, sebagai contoh, 2 pangkat 2 log 3 pangkat 6. Nah, ini 6, ini 2. Berarti 6 per 2 kali 2 log 3. Sama dengan 6 bagi 2 yaitu 3 kali 2 log 3. Nah, seperti itu. Atau bisa kita tulis 3, 2 log 3. Nah, sama saja ya. Contoh yang lain, misalkan 64 log 81. Nah, 64 ini bisa kita rubah menjadi 64, di sini bisa jadi 2 pangkat 6. Sedangkan 81 ini adalah 3 pangkat 4. Berarti 4-nya taruh atas, 6-nya taruh bawah. 2 log 3. 4 per 6 kita sederhanakan menjadi 2 per 3. 2 log 3. Kalau tidak ada pangkatnya gimana? Misalkan ini ya, contoh yang ketiga. Misalkan 2 pangkat 3 log 3. Nah, ini bukan berarti tidak ada pangkat. Ada pangkatnya yaitu 1. Nah, berarti 1 per 3 2 log 3. 1 diperoleh dari pangkatnya 3. 3 diperoleh dari pangkatnya 2 ini. Gitu ya. Sifat yang ke-8. A log B ini ternyata bisa kita balik menjadi 1 per B log A. Berarti kalau 2 log 3 bisa kita rubah menjadi 1 per 3 log 2. Contoh yang lain. Jika 2 log 3 sama dengan A, maka 3 log 2 sama dengan. Nah, di sini kalau 2 log 3 itu sama dengan A. Bagaimana kalau 3 log 2? Nah, dengan sifat yang ke-8 ini bisa menjadi 1 per 2 log 3. Kita tahu bahwasanya 2 log 3 adalah A, berarti 1 per A. Atau cara gampangannya, kalau 2 log 3 sama dengan A, berarti 3 log 2 itu tinggal dibalik 1 per A. Nah, kayak gitu. Lanjut, sifat yang terakhir, nomor 9. A log B sama dengan, nah, di sini M log B dibagi M log A. Nah, di sini bisa kita rubah ke bentuk pembagian log B, log A. Yang pembilang menggunakan numerus, yang penyebut menggunakan basisnya. Kemudian, basis untuk kedua logaritma bisa kita ambil bilangan berapapun, tetapi dengan syarat M-nya harus lebih besar dari 0 dan M-nya tidak boleh sama dengan 1. Contoh nih, 9 log 8. Kita rubah menjadi log 8 per log 9. Nah, ini kan kosong. Kalau tidak diisi nggak apa-apa. Berarti ini basisnya 10. Tetapi bisa kita isi sembarang. Sesuai kebutuhan. Misalkan saya isi 2. Boleh-boleh saja 2. Berarti 2 log 8 adalah 3. Kemudian 2 log 9 tetap 2 log 9. Pengambilan ini nanti sesuai kebutuhan atau sesuai soalnya. Seperti itu. Contoh yang lain misalkan, nah ini 3 log 5 sama dengan A. 27 log 25. Berarti ini saya tulis log 25. Ini log 27. Nah, ini kan bisa diisi bilangan berapapun. Maksud saya ketika pengambilannya sesuai soal, kita lihat soalnya, ini ada angka 3, ini ada angka 5. Nah, kita sesuaikan aja. Ya udah kita ambil 3 atau 5. Di sini saya ambil 3. Nah, 3 ini 3. 3 log 25.
Nah, di sini 25 yaitu kita rubah menjadi 3 log 5 kuadrat. Nah, dibagi 3 log 27. 3 pangkat berapa? Hasilnya 27 yaitu 3. Sehingga ini 2 bisa kita ajukan ke depan. Tadi ya, yang M per N tadi. Berarti 2 ini pangkat 1. Maka per 1. Tidak perlu kita tulis sebenarnya, nggak apa-apa. Tinggal 3 log 5 per sini saja per 3 sama dengan 2 3 log 5 adalah A. Jadi 2A dibagi 3. Selesai. Sekarang bagaimana untuk contoh soal yang lain? Nah, ini. Nilai dari 2 log 27 dikali 9 log 8. Nah, perkalian nih, perkalian. Tetapi di sini basisnya beda. Ingat, ini bisa kita rubah bentuknya. Kita tulis dulu soalnya. Nah, ini 27, ini kan bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3 dikali 9, ini kan adalah 3 pangkat 2 log 8. Nah, sekarang 3, ini kan perpangkatan. Bisa kita ajukan ke depan. Jadi 3, ini kan pangkat 1, jadi per 1. Tidak perlu kita tulis. 2 log 3. Ingat ini perkalian ya. Kemudian kali 3 pangkat 2 log 8. Nah, ini kan 1, berarti 1. Bawahnya berarti 2. 3 log 8. Kali. Ingat, perkalian bersifat komutatif. Berarti ini yang bilangan biasa saya taruh depan semua. Berarti 3 dikali setengah dikali 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, sama dengan 3 per 2. Ini 3, ini 3. Dan ini perkalian. Berarti ada sifat yang dipersingkat tadi. Kita ambil ujung-ujungnya. Berarti 2 log 8. Di mana 2 log 8 adalah 3. Berarti hasil akhirnya adalah 9 per 2. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Hasil dari 2 log 56 ditambah 2 log 2 dikurangi 2 log 14. Nah, kita lihat di sini ternyata basisnya sudah sama semua. Nah, berarti ini penjumlahan, ini pengurangan. Penjumlahan berarti perkalian, pengurangan berarti pembagian. Berarti kita tulis 2 log. Nah, buka kurung 56 tambah 2 berarti 56 kali 2. Kemudian dikurangi 14 dibagi 14. Sama dengan 2 log 2 ini kita coret 1, ini kita coret 7. Ini kita coret 1, ini kita coret 8. Maka ini 8. Sama dengan 2 log 8 adalah 3. Contoh soal yang ketiga. Jika 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q, maka nilai dari 6 log 90 adalah, nah di sini soalnya adalah 6 log 90. Kita coba menggunakan sifat yang terakhir yang ke-9, di mana log 90 per log 6. Nah, di sini basisnya berapa? Kita lihat, ini 2, 3, 2, 5. Yang sering muncul angka 2. Berarti kita pakai yang 2. 2, 2. Nah, 2 log 90 itu berarti 5 dikali 9 dikali 2.
5 kali 9 kan 45. 45 kali 2, 90. Kemudian 6 itu 2 log 3 kali 2. Sama dengan penjumlahan di sini bisa menjadi perkalian di sini bisa menjadi penjumlahan. 2 log 5 ditambah 2 log 9 ditambah 2 log 2 dibagi 2 log 3 ditambah 2 log 2. Di mana 2 log 5 adalah I. Ditambah 2 log 9 itu kan 2 log 3 pangkat 2. Ditambah 2 log 2 adalah 1. Per 2 log 3 adalah P. 2 log 2 sama dengan 1. Sama dengan I ditambah 2 log 3 pangkat 2. Nah, ini pangkat. Nah, berarti dimajukan 2 per. Nah, ini kan pangkat 1, berarti per 1. Tapi tidak perlu ditulis kalau 1. 2 log 3 ditambah 1 per P plus 1. Sama dengan I ditambah 2. 2 log 3 adalah P. Jadi 2P tambah 1 per P plus 1. Selesai. Jadi, untuk penerapan sifat-sifat logaritma dalam soal-soal, langkah pertama kalian harus menghafalkan atau memahami ke-9 sifat terlebih dahulu. Kalau kalian hafal atau kalian paham, nanti ketika ada soal, nanti tiba-tiba muncul dalam pikiran kalian, oh ternyata ini menggunakan sifat yang ini. Oh ternyata ini menggunakan sifat yang itu. Tetapi kalau sifat saja belum paham, nanti untuk mengerjakan soal-soal juga akan kesulitan karena bingung sifat mana yang akan dipakai. Seperti itu. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk belajar secara mandiri, di sini ada soal sebanyak 4 nomor, silahkan dikerjakan. Itu tadi penyampaian materi sifat-sifat logaritma beserta contoh-contohnya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari melalui video pembelajaran ini nantinya bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih pula sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Akhir kata, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.